Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan politik. Dan memang faktanya kita harus melek, harus berpendidikan dan terdiri dalam hal politik, supaya kita sadar bahwasanya di dalam politik itu jangan didekatkan dengan kejujuran, apalagi ketulusan. Politik tidak ada namanya kejujuran, tidak ada namanya ketulusan. Hanya ada adalah kepentingan. Hanya ada adalah kepentingan. Jadi dalam hal itulah, dalam politik tidak ada yang namanya pertemanan yang abadi. Senada dengan itu, tidak ada di politik yang adanya permusuhan abadi. Tidak ada yang benar-benar abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Teman-teman, fakta realitas politik saat ini adalah Anies Baswedan yang karena kepentingan politik, elektabilitas elektoral, kini namanya bertambah, Yohanes menjadi Kristen. Fakta saat ini Anies Baswedan adalah salah satu kandidat yang paling kuat, kandidat paling kuat dalam hal bakal calon presiden. Saya katakan paling kuat karena hampir terus di berbagai survei, bahkan di TV One konon katanya melalui ILC, Anies Baswedan selalu masuk 3 besar, tidak pernah terlempar dari 3 besar. Itulah Anies Baswedan. Anies Baswedan menjadi perbincangan banyak orang saat ini, apalagi konon terungkap baru-baru ini dari rekannya yang terdahulu seperti Sandiaga Uno yang mengatakan adanya dulu perjanjian di antara mereka bersama Prabowo yang kini katanya disimpan oleh Dasko. Katanya dulu ditulis, di draft oleh Fadlijon bersama dengan para lawyers terkenal untuk membuktikan bahwasannya janji itu tidak janji hanya mulut ke mulut, untuk membuktikan bahwa janji itu adalah nyata. Dan itu diungkit kembali oleh Sandiaga Uno yang konon pada awalnya adalah tandem teman dari Anies Baswedan. Bahkan konon kedatangan Anies Baswedan ke DKI salah satunya dituntut, diminta oleh Sandiaga Uno. Singkat ceritalah, koalisi PKS Gerindra itu yang difinalkan. Sampai last minute akhirnya kita memutuskan untuk mengajak Pak Anies di last minute itu. Dan itu keputusan Anda? Literally last minute, itu 100% keputusan saya. Karena itulah pernah katanya dalam pertemuan 2 mata Prabowo dengan Sandiaga Uno bertanya secara mungkin dalam canda, bagaimana Pak Sandiaga Uno, apakah memanggil Anies Baswedan ke DKI 1 menjadi sebuah keuntungan atau keputusan yang salah, kira-kira begitu. Ya, Pak Anies akan maju. Setidaknya dari itu yang kita baca di ruang publik, setidaknya melalui Partai Nasdem. Sementara Pak Prabowo juga akan maju. Saya tidak mengerti bagaimana psikologis kedua tokoh ini. Saya lebih tidak mengerti lagi apa yang Pak Sandi pikirkan menyangkut itu. Saya berharap sih ada jawaban dari saya soal itu di sini. Ya, jadi itu sedikit dibahas juga. Malam itu kan kita ketemu cukup panjang. Dan salah satu yang kita flashback adalah di momen malam itu, waktu saya bersikeras untuk membawa Pak Anies di pencalonan di gubernur, dan beliau menyatakan waktu itu kan sambil senyum-senyum dia, sambil senyum-senyum, gimana Mas Andi, jadi keputusan yang tepat atau tidak saat itu? Oke. Menarik Sandiaga Uno mengungkit itu. Dan realitas lain, Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar saat ini, juga mengungkit hal yang sama tentang adanya utang piutang antara Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan. Itu pada pilihan kedua, pada putaran kedua. Karena tingginya biaya politik saat itu, Sandiaga Uno membuat utang kepada Anies Baswedan sebanyak 50 miliar. Dan setahu saya, yang saya tonton dari pengakuan Erwin Aksa,
utang itu belum dibayar sampai sekarang. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Oke. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Ya oke. Utang itu belum dibayar sampai sekarang. Belum dibayar sampai sekarang. Saya tidak tahu persis bagaimana tentang utang itu. Tapi satu yang pasti, begitulah politik. Tidak ada yang benar-benar abadi. Jadi jikalau saat ini dalam politik kita bersama, suatu saat kita pasti berbeda. Politik itu tidak pernah benar-benar suci. Bahwasannya hari ini Pak Anies Baswedan pernah berjanji bahwasannya dia akan mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden. Itu dulu janjinya dulu. Ternyata itu sudah diklarifikasi oleh Anies Baswedan sendiri kalau saya tidak salah, bahwasannya itu katanya konteksnya bukan untuk pilpres selanjutnya, tapi itu konteksnya dalam tahun 2019. Nah, bisa saja, namanya berkata-kata. Politik itu adalah soal bagaimana kita lihai berkata-kata. Itulah politik. Tetapi soal kebenaran kita berhak untuk meragukan, berhak sekali, karena pilkada pada saat itu adalah sekitar tahun 2017 dan sangat kecil masih kemungkinan saat itu Anies Baswedan maju menjadi calon presiden. Jadi sangat diragukan konteksnya saat itu untuk tahun 2019. Saya sendiri meragukan itu. Tetapi itulah politik, segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu bahkan sifat manusia bisa berubah. Tetapi itulah teman-teman fakta realitas politik saat ini. Kita harus jeli, kita harus melek. Jangan kita nanti dipertengkarkan satu sama lain. Percayalah. Kita yang berantem, suatu saat ketika Jokowi melawan Prabowo dalam politik, yang berantem adalah masyarakat, saling tidak mengundang dalam adat, saling mengafirkan, bahkan konon ada beberapa di penjara. Dan kita melihat realitas kemudian Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi menteri. Mereka menjabat sekawanan, dan teman-teman kita yang dulunya membabi buta untuk membela, memprovokasi, kini di penjara. Apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat? Satu hal yang harus kita ketahui, tidak ada yang benar-benar tulus dalam politik, tidak ada yang benar-benar jujur dalam politik. Semua bisa berubah. Bahkan Anies Baswedan sudah mengingkari janjinya. Itu adalah realitas politik yang harus kita sadari. Intinya teman-teman, kita harus bijaksana dalam politik elektoral ini. Jangan sampai pertemanan kita dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kacau. Suatu saat yang bersaing bisa berteman, mereka menjabat di sana sini, kita hanya dapat pertengkaran. Itu sangat menjijaikan. Demikian teman-teman, terserah mau pilih Anda Anies Baswedan, apakah dia bagi Anda pengkhianat? Bagi para pemujanya barangkali dia bukan pengkhianat, karena pemuja, kita tahu dalam pemuja tidak ada yang benar-benar subjektif, semua adalah tidak ada yang benar-benar objektif, semua adalah subjektif. Sehingga bagi pemuja, ya sudah kita ketahui, kalau pemuja maka dibungkus sama sekali itu akan menjadi kue. Jadi saat ini Anies Baswedan adalah menjadi pujaan banyak orang. Dan kini lihatlah di berbagai komentar, mereka akan membaca bahwasanya semua tuduhan tentang janji-janji yang diungkit itu adalah sebagai bentuk pelemahan. Itu sebagai bentuk bahwasanya mereka iri kepada Anies Baswedan. Mereka mendukung bahwa Anies Baswedan tidak bersalah soal janji. Tetapi itulah realitas politik teman-teman. Siapapun pilihan kita, tetap teman adalah teman, keluarga adalah keluarga. Mereka suatu saat menjabat, kita tidak. Jadi untuk apa kita bertengkar untuk sesuatu yang tidak kita miliki? Demikian teman-teman, terima kasih.